Swastiastu. Salam harmoni. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai seorang atlet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Tegus Pradipa dengan NIM 23160111011. Baik, untuk kakak silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nama saya Iwayan Yudi Astawo, ya sering dipanggil dengan Yudi. Nama panggilan ya. Hai Kak Yudi, di sini saya langsung saja menanyakan bagaimana pengalaman kakak menjadi seorang atlet, dan boleh ceritakan sedikit pengalamannya Kak. Oke, terima kasih ya. Untuk pengalaman sebagai seorang atlet, ya memang itu pertama yang kita ikuti pada saat ya dari kecil ya, kita udah senang pada salah satu cabang olahraga. Yang pertama itu sepak bola. Dari kecil memang senang main dengan teman. Lanjut sampai di pertandingan yang paling puncaknya itu di waktu SMA dan waktu kuliah. Yang pertama di SMA ikut kejuaraan sampai seleksi dulu di sekolah. Ya di sekolah dilanjutkan ke ikut kompetisi, ada Semasta Cup namanya yang di Tabanan, ya, Semasta Cup. Terus dilihat sama pelatih, sudah diikut seleksi masuk ke tim Pers Tabanan, ya klub yang ada di Kabupaten Tabanan, untuk mengikuti kejuaraan Piala Suratin yang itu tingkat provinsi yang U18-nya. Waktu di kabupaten ikut seleksi bisa lolos, ya syukur bisa di Bali itu waktu kejuaraan bisa dapat juara 2, ya bisa mewakili Bali untuk mengikuti kompetisi berikutnya di tingkat nasional yang diadakan zona NTB, NTT, Bali, yang diadakan di Lombok. Nah, yang di Lombok tahun 2006 kayaknya itu ya, 2006-an itu di Lombok. Di sana kita tim dari Pers Tabanan ketemu dengan tim-tim dari Lombok, NTT, dan Bali. Kita 2 orang yang wakili Bangli sama Pers Tabanan. Nah, kita agak gimana dibilang ya, pengalaman kita keluar masih baru. Di sana kita dapat juara 3 dan kita nggak lanjut lagi ke nasional tingkat ke Jakarta, sampai juara 2 di sana, sampai di sana. Dan untuk berikutnya kita kegiatan-kegiatan yang lainnya di bidang sepak bola tetap berjalan. Tidak sampai di sana udah selesai, enggak. Kita lanjut lagi dengan masih usia belia ya, dibilang ke SMA. Kita dapat piagam untuk mendaftar ke perguruan tinggi, itu bisa dipakai, itu zaman dulu untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, sampai di kuliah, kebetulan juga kuliahnya di Undiksa. Nah, di sana ada bimbingan prestasi namanya dulu, untuk ikut BIMPRES. Nah, kita ikut dengan teman-teman di sana, dengan dari berbagai kabupaten kita kumpul di sana, ikut berlatih semua, ikut belajar jadinya gitu. Selesai pas di jenjang kuliah ini, kita kembali lagi ke Kabupaten Tabanan, ikut seleksi juga, seleksi di tingkat provinsi Porprov namanya dulu ya. Kejuaraan Porprov yang diadakan di Jemberana, ya diadakan di Jemberana tahun 2011, ya, itu 2011 juga ikut di cabur sepak bola. Nah, cabur sepak bolanya di sana lumayan bagus pengalamannya, karena kita ketemu dengan teman-teman yang sering kita ajak latihan, sering kita ajak latihan bareng di kampus, ketemu di kejuaraan-kejuaraan di luar kampus. Itu pengalamannya sangat luar biasa. Itu untuk atlet yang berkecimpung di bidang sepak bola sampai sekarang ya masih senang lah ikut kegiatan-kegiatan di bidang sepak bola, tapi tidak menekuni sampai ke jenjang misalnya lebih serius lagi. Nah, sekarang ini sebagai hiburan, ketemu dengan teman, cari teman, ya cari saudara lah di lapangan. Itu Lumayan banyak pengalaman dari kakak ya. Baik, terima kasih atas jawabnya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa atau apa yang menjadi sumber motivasi terbesar Kak Yudi dalam olahraga sepak bola ini? Ya, motivasi yang pertama untuk menekuni, atau yang menekuni pertama pada saat diikut di sepak bola mungkin banyak ya motivasinya. Mungkin yang pertama itu yang saya bilang tadi, kita ikut pertama untuk mencari teman, saudara, ya untuk di lapangan kita
saling kenal, saling sapa, itu jadi banyak teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat hasil seperti dapat, walaupun nggak dapat materinya, kita dapat piagam aja dulu nih bisa dipakai untuk nyari sekolah yang pertama, nyari kampus gitu. Itu poin plusnya. Sebelum waktu itu kita dikasih uang transport aja udah senang. Itu yang ketiga, bisa dapat motivasi jadinya kan. Dan untuk yang berikutnya ya kebugaran, kesehatan. Nah kan itu bisa kita yang bawa dari diri sendiri dan bisa kita pakai pelajaran untuk kedepannya. Sama pada saat kita kuliah, kita ketemu, belajar bareng, nanti pada saat kita sudah selesai kelas sampai kayak sekarang ini bercimpung di keguruan, itu bisa berguna. Kita belajar mengajarkan ke anak didik lebih, kata kita punya pengalaman dulu saya seperti ini, jadi kita menuangkan ke anak didik kita lebih apa namanya dibilang lebih senang kita mengajarkan gitu, untuk mengajarkan dia teknik dasar, cara bermain, motivasi. Nah itu mungkin motivasi yang saya dapat pada saat mengikuti sepak bola atau kegiatan yang lain. Siapa sih idola atlet sepak bola Kak Yudi? Nah waktu dulu memang senang ya, saya kan senangnya di posisi striker ya. Ada Nistelrooy, ada Ronaldo gundul gitu ya. Sekarang kan Cristiano Ronaldo, Messi dan lain sebagainya. Mungkin Ronaldo yang dulu karena di tipenya nomor 9 ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Yudi pernah mengalami kecemasan pada saat bertanding? Jadi, bagaimana cara Kak Yudi untuk mengatasi rasa takut atau kecemasan saat menghadapi pertandingan? Oke, untuk di kecemasan dalam pertandingan pasti ada. Karena pada saat kita masuk di lapangan, yang pertama di lapangan yang kita lihat pasti euforianya ada pemainnya yang pertama, ketemu dengan lawan yang agak berat lah dibilang, penonton, pasti ada kecemasan. Pertama kita untuk mengatasi kecemasan, kita harus percaya diri. Kenapa untuk percaya diri itu supaya bisa tumbuh kita harus latihan. Persiapannya pertama latihan kita harus semaksimal mungkin. Kita lebih banyak latihan di mengeluarkan kemampuan kita di latihan pada saat pertandingan itu biar bisa meminimalisir kecemasan kita di lapangan pada saat bertanding. Karena di lapangan kesalahan sedikit pun yang kita buat pada saat kita dipasing sama teman, kita gak bisa kontrol, bolanya udah mulai groginya sudah muncul gitu ya dibilang. Di sana latihan pertama yang kita lakukan dengan serius untuk mengatasi kecemasan, dan pada saat pertandingan yang lain kita juga harus sering latihan gitu yang mungkin bisa saya jelaskan untuk kecemasan. Jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa jika kita kehilangan konsentrasi sejenak itu dapat berdampak besar pada hasil pertandingan? Oh ya, pada saat berdampak sangat besar ya, yang dibilang konsentrasi itu saya bilang tadi, kalau kita memang jarang latihan, jarang ketemu dengan teman, feeling kita dengan teman pada saat bermain di lapangan, kalau kita sudah lain-lain sebentar, tidak fokus, otomatis konsentrasi kita pasti akan buyar. Pertama kita harus konsentrasi, teman kita di mana posisinya, kitanya posisi di depan, posisi tengah, ada yang sayap kanan kiri. Kalau kita tidak mengetahui posisi teman kita, pasti konsentrasi kita hilang. Untuk mengatasi hal seperti itu, konsentrasi biar bisa tetap fokus di lapangan, harus kondisi juga fit. Kondisi kita kan fit harus, kalau kita sudah merasa sakit di dalam lapangan pasti konsentrasinya hilang. Dan yang lagi satu yang saya bilang tadi, latihan yang sangat berperan pada saat kita pertandingan, untuk konsentrasi, kecemasan dan lain sebagainya itu semuanya pasti masuk di sana. Kalau kita memang kurang konsentrasinya di lapangan, ya kita mungkin menambah kepercayaan diri lagi dengan gerakan-gerakan kita pada saat di lapangan. Mungkin kita mencari ruang kosong untuk mencari mencari ruang untuk mencari peluang. Kalau di dalam pertandingan ya, kita dikasih bola, dapat peluang, apalagi bisa cetak gol, itu bisa menambah konsentrasi kita lebih bagus lagi. Kalau kita nggak, tetap konsentrasi kita down, langsung temannya menyalahkan kita semua, berarti otomatis down semua gitu. Kalau kita punya motivasi yang bagus, kesalahan sekali
kita balas apa namanya, kita ulang lagi dan ulang lagi untuk bisa meningkatkan konsentrasi kita. Mungkin gitu ya. Baik, makasih atas jawabnya Kak. Untuk pertanyaan yang keempat ini, setiap atlet itu pasti pernah kehilangan konsentrasi. Jadi Kakak biasanya menggunakan teknik apa saja yang dapat Kak Yudi gunakan untuk meningkatkan konsentrasi sebelum dan selama pertandingannya? Mungkin untuk tekniknya mungkin ya simpel aja. Pada saat kita meningkatkan konsentrasi itu membuka ruang untuk di sepak bola, membuka ruang, mencari posisi yang bagus untuk bisa dioper ke temannya, ke kita, atau kita ngoper ke teman kita buat peluang lagi untuk bisa memaksimalkan permainan di lapangan. Ada bola yang datang kita terima, lihat teman, passing, gerak lagi, passing kan, itu untuk menambah motivasi atau menambah konsentrasi kita untuk lebih fokus lagi di lapangan. Kalau semuanya sudah blank, maksudnya semuanya udah bingung kita mau ngapain, konsentrasinya pasti buyar ya. Permainan yang kita sudah latih pada saat latihan, strategi yang kita sudah siapkan pasti tidak bisa kan bagus di lapangan. Mungkin itu dari peluang atau dan dari posisi yang bagus. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, Kak Yudi kan pernah bertanding sepak bola nih. Kapan sebaiknya kita menunjukkan agresivitas dalam pertandingan? Agresivitas ya. Pada saat agresivitas dalam saat pertandingan, artinya kita kapan melakukan serangan itu ya, agresif pada saat pertandingan. Mungkin pada saat kita mempunyai peluang mungkin dalam artian peluang untuk menahan serangan lawan, atau saat kita menyerang. Agresifnya mungkin pada saat kita melakukan serangan, agresivitas kita lebih tinggi. Kalau kita pada saat bertahan juga agresifnya juga harus tinggi. Kenapa? Pada saat lawan menyerang, kalau kita lebih down, maksudnya kita lebih ke belakang, agresivitas kita redam, maksudnya kita nggak mau nekan dia, kita yang akan diserang balik. Kalau kita mau agresif, pada saat lawan menyerang kita nekan, kita tahan dia di tengah, berarti kemungkinan untuk kita kalah itu kan lebih sedikit. Nah, pada itu untuk yang bertahan. Kalau kita pada saat kita menyerang, agresivitas kita lebih tinggi, lebih cepat, kemungkinan kita bisa buat gol atau membuat peluang cetak gol itu lebih besar. Mungkin itu untuk agresivitas kita di lapangan. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Baik, itu saja pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih Kak Yudi sudah sharing-sharing pengalamannya. Yang saya dapat simpulkan dari jawaban atau pengalaman Kak Yudi, yang pertama itu Kak Yudi menjadi seorang atlet sepak bola porprov dari Tabanan dan atlet idolanya Cristiano Ronaldo. Cara untuk mengatasi rasa takut, kecemasan itu butuh latihan yang cukup supaya meningkatkan rasa percaya diri. Dan agresivitas diperlukan saat menghadapi lawan yang tangguh untuk meningkatkan atau memiliki peluang menang. Dan untuk meningkatkan konsentrasi, kita bisa menggunakan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari jawaban Kak Yudi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Om Swastiastu. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara pada seorang atlet. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iputogus Pradipa dengan NIM 23160111011. Untuk kakak silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Dewa Putra. Di sini saya atlet bulu tangkis. Saya berasal dari Gianyar. Baik, langsung saja di sini saya menanyakan bagaimana pengalaman kakak menjadi seorang atlet. Nah, boleh ceritakan sedikit pengalamannya? Baik, awal mula saya menjadi atlet bulu tangkis itu saya mulai serius menekuni bulu tangkis ini pada SD kelas 4. Nah, di sana saya mulai berlatih bulu tangkis, masuk ke akademi pelatihan bulu tangkis. Di sana saya berlatih bersama adik-adik saya dan keluarga lainnya, tepatnya di Sukawati.
Dari sana, dari kelas 4 SD itu sampai sekarang saya masih tetap aktif bermain bulu tangkis. Terima kasih atas jawabannya Kak. Pertanyaan selanjutnya, siapa atau apa yang menjadi sumber motivasi terbesar Kakak dalam olahraga bulu tangkis tersebut? Baik, seperti yang saya bilang tadi, di sini keluarga saya sangat berperan penting dalam proses saya menjadi atlet bulu tangkis ini. Kenapa? Karena bapak dan om saya menjadi atlet juga, atlet bulu tangkis juga. Terutama om saya itu pernah menjadi atlet Bali. Itu menjadi motivasi saya karena saya melihat dia sangat keren, saya lihat dia bermain bulu tangkis, makanya saya tertarik pada bulu tangkis. Dan juga karena keturunan atlet bulu tangkis nggak bisa disebut, jadinya saya menjadi tertantang, masa orang tua saya bisa, saya tidak bisa. Itu motivasi saya. Dan juga apa biasa motivasi saya sangat ingin mencapai prestasi karena dicintai oleh orang tua saya. Dari prestasi bulu tangkis, dari prestasi non akademik, kita kadang-kadang dapat dipermudahkan mencari pekerjaan dan validasi dari teman-teman. Pas Kak Agung kan pernah main bulu tangkis nih, apakah Kak Agung pernah mengalami kecemasan pada saat bertanding? Jadi bagaimana cara Kak Agung untuk mengatasi rasa takut atau kecemasan saat menghadapi pertandingan? Baik, untuk kecemasan pada saat pertandingan, nah di bulu tangkis ini kan biasanya saya kecemasan bisa keluar itu pada saat hamil 1 minggu pertandingan itu. Misalnya akan ada pertandingan, biasa hamil 1 minggu saya merasa cemas karena kepikiran apakah saya bisa menang atau gimana. Nah caranya biasanya saya waktu latihan itu lebih meningkat. Misalnya di tempat pelatihan udah selesai sampai jam 3, di rumah saya latihan mandiri, main raketnya, latihan pos, supaya kepercayaan diri saya ini meningkat agar kecemasan udah hilang. Dan biasanya juga kalau rasa cemas muncul pada saat akan dimulainya pertandingan, saya biasanya keluar minum air dan lihat pemandangan biar rasa cemas itu, pemikiran kita itu lebih plong lah dia, biar lebih percaya diri. Baik, masih jawabannya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa jika kita kehilangan konsentrasi sejenak itu dapat berdampak besar pada hasil pertandingan? Nah, konsentrasi khususnya pada bulu tangkis, konsentrasi itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena di bulu tangkis jika sedikit kita kehilangan konsentrasi pasti akan kehilangan poin, kehilangan gini. Karena apa? Permainan tetap jalan. Bola bulu tangkis itu sangat cepat ya. Kalau sedikit kita tidak konsentrasi, bisa raket duluan gerak daripada bola sampai. Banyak ini kendalanya. Konsentrasi itu sangat diperlukan. Dan biasanya kalau saya kehilangan konsentrasi dari biasanya saya minta break ke wasit pada saat pertandingan, minum dulu, relax, diskusi sama teman. Itu biasanya mengembalikan konsentrasi. Atau bisa saja kita loncat-loncat di lapangan, itu bisa mengembalikan konsentrasi saya biasanya. Saya minta break sih biasanya. Baik, makasih atas jawabannya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, setiap atlet itu kan pasti pernah kehilangan konsentrasi. Jadi Kakak biasanya menggunakan teknik apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi sebelum dan selama pertandingan tersebut? Nah itu sudah seperti yang saya katakan tadi, konsentrasi itu di pertandingan mudah buyar ya. Kalau pas pertandingan biasanya saya minta break. Kadang-kadang kan konsentrasi bisa diganggu oleh apa saja, penonton dari musuh, itu bisa mengganggu konsentrasi. Bisa kalau udah kelihatan musuh dapat poin terus kita tertekan, konsentrasi udah buyar, biasanya saya minta break, minum dulu, ngobrol sama teman pasangan. Kan saya mainnya di ganda nih, ngobrol sama teman strategi gimana supaya memperbaiki konsentrasi lagi, biar konsentrasi lagi ke lapangan. Atau enggak teriak biasanya. Bulu tangkis itu nama adrenalin saya dan juga teriak. Jadinya konsentrasi masuk, adrenalin naik, itu memberikan konsentrasi dan biasanya permainan kembali semula. Baik, Mas, saya jawabnya Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan Kak pernah bertanding nih
dalam pertandingan bulu tangkis? Kapan sebaiknya kita harus menunjukkan agresivitas dalam pertandingan tersebut? Kalau agresivitas pada saat pertandingan, kalau saya tipenya itu emang dari awal agresif mainnya, karena emang dari pelatihan dari awal saya dilatih itu. Dan ada juga momen-momen kapan agresif itu keluar ya, pada saat momen poin itu apa namanya poin tipis. Kalau kita bisa menunjukkan agresivitas kita lebih tinggi dari musuh, kemungkinan musuh bisa mentalnya down. Itu dapat berperan sangat besar bagi kita. Misalnya poin 21 sama, kita teriak, kan teriakin agresif kita, itu bisa membuat ini musuh down atau gimana. Itu biasanya. Baik, terima kasih atas jawaban Kak. Dan selanjutnya, bagaimana cara untuk mengontrol emosi saat pada pertandingan tersebut? Kalau emosi pada pertandingan bulu tangkis, jujur saya orangnya gampang emosian. Biasanya pada saat pertandingan, kalau sedikit saya lihat musuhnya kayak ngejek kita pada saat pertandingan ada gini, pasti saya emosi. Sama seperti saat konsentrasi, saya biasanya tidak berdulu karena emosi. Biasanya kalau emosi sudah gini, permainan kita pasti akan jelek ya. Minta break, istirahat sebentar, habis itu masuk lagi. Dan intinya kalau udah emosi itu kita fokus saja, lupain. Kalau penonton, apalagi penontonnya, bulu tangkis itu kan tribunnya itu kan dekat sama kita mainnya di penonton. Kalau bisa sih biar tidak emosi, saya biasanya biarin penontonnya bilang apa atau enggak. Biasanya ngilangin emosi itu kita juga teriakin balik penontonnya, seperti itu. Teriakin balik musuhnya, balas dendam jadinya, makin relax ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, itu saja pertanyaan dari saya, Kak Agung. Terima kasih Kak Agung sudah meluangkan waktunya dan sharing-sharing pengalamannya. Yang dapat saya simpulkan dari jawaban atau pengalaman dari Kak Agung, Kak Agung ini adalah seorang atlet bulu tangkis yang menjadi motivasinya yaitu orang tua, khususnya bapak dan pamannya yang dulu menjadi atlet bulu tangkis. Dan pada saat pertandingan, Kak Agung kehilangan konsentrasi. Kak Agung mengatasinya dengan cara meminta break dan minum air supaya memulihkan konsentrasinya kembali. Kak Agung ini selalu bermain agresif dari awal sampai akhir. Nah, untuk mengatasi emosi pada pertandingan bulu tangkis ini, Kak Agung mengatasinya dengan meminta break kepada wasit. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Akhir kata saya ucapkan nama Santi. Santi. Salam harmoni.